Halo teman-teman, dimanapun kalian berada sekarang, semoga kalian tetap berada dalam lindungan Tuhan dengan keadaan yang sehat. Jangan lupa tetap menerapkan mematuhi protokol kesehatan dimanapun, kapanpun, dan kemanapun. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erwan Hugo Sihotang dari Politeknik Negeri Bandung, Prodi D4 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberitahu kalian sedikit ilmu dalam buku Sistem Informasi Manajemen mengenai bisnis elektronik dan kerjasama global. Langsung saja, untuk dapat beroperasi, organisasi bisnis harus berurusan dengan banyak hal yang berbeda terkait informasi mengenai pemasok, pelanggan, pegawai, faktur, pembayaran, serta tentu saja produk dan pelayanan mereka. Mereka harus mengatur aktivitas kerja yang menggunakan informasi ini agar dapat beroperasi secara efisien, membuat keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan pelaksanaan proses bisnis mereka. Proses bisnis perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika mereka memberikan perusahaan untuk bermanusiawi atau beroperasi lebih baik dari pesaingnya. Contoh fungsional dari proses bisnis tersebut. Yang pertama ada area fungsional dan proses-proses bisnis. Pertama ada manufaktur dan produksi. Pada manufaktur dan produksi terdapat menyusun produk, pemeriksaan kualitas, menyediakan kebutuhan material. Lalu ada penjualan dan pemasaran. Pada penjualan dan pemasaran terdapat proses-proses bisnis yaitu mengidentifikasi pelanggan, memperkenalkan produk, dan menjual produk. Lalu pada area fungsional keuangan dan akuntansi terdapat proses bisnis yaitu membayar kreditur, menyusun laporan keuangan, dan mengelola keuangan. Yang terakhir ada sumber daya manusia. Pada sumber daya manusia, proses-proses bisnis yang terjadi yaitu merekrut karyawan, mengevaluasi hasil kerja karyawan, melibatkan karyawan dalam rencana yang menguntungkan. Lalu, bagaimana sih teknologi informasi meningkatkan proses bisnis? Sistem informasi mengotomatisasikan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual seperti memeriksa kredit klien atau mencetak tagihan dan mengirim pesanan. Selain itu, mengubah prosedur yang seharusnya dikerjakan secara berurutan dapat dilakukan secara bersamaan dan menghilangkan hambatan-hambatan dalam pengambilan keputusan. Nah, berikut ini ada jenis-jenis sistem informasi. Sistem-sistem untuk di kelompok manajemen yang berbeda, yaitu sistem pemrosesan transaksi bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin dan untuk memantau arus transaksi di seluruh perusahaan. Lalu ada juga sistem untuk intelijen bisnis, adalah istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dalam membuat keputusan berdasarkan informasi yang relevan. Terus ada juga sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Aplikasi perusahaan merupakan sistem yang menjangkau seluruh area fungsional, berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan dan menjangkau seluruh tingkat manajemennya. Ada 4 kategori utama aplikasi perusahaan. Yang pertama yaitu sistem perusahaan atau enterprise system. Enterprise system digunakan oleh perusahaan, sering disebut sebagai perencanaan sumber daya perusahaan. Yang kedua ada sistem manajemen rantai pasokan atau biasa disebut SCM. SCM yaitu digunakan untuk mengelola hubungannya dengan para pemasok. Lalu ada sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. CRM ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi untuk menarik minat, pertahankan konsumen. Lalu ada sistem manajemen pengetahuan atau KSM. KSM ini memungkinkan perusahaan menerima dan mengaplikasikan pengetahuan dan keahlian secara lebih baik. Nah, di samping itu ada intranet dan extranet. Apa sih intranet dan extranet itu? Intranet dan extranet merupakan suatu sistem yang hampir sama. Hanya saja intranet lebih ke situs web internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh karyawan. Sedangkan extranet, situs web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor dan pemasok yang memiliki wewenang dan biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan pengiriman persediaan ke fasilitas produksi perusahaan tersebut. Lalu bisnis elektronik
penggunaan digital dan internet. Untuk mengalokasikan menjalankan proses-proses bisnis utama dalam perusahaan, yaitu ada berbagai macam. Yang pertama ada e-commerce. E-commerce di sini merupakan bagian bisnis yang berhubungan dengan kegiatan jual beli melalui internet. Misalnya kalau di Indonesia Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. E-government yaitu untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, organisasi, bisnis, sektor swasta, dan lain-lain melalui internet secara digital. Lalu ada sistem untuk kolaborasi dan bisnis di jaring sosial. Pertama-tama, kolaborasi adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Kolaborasi dan kerja sama tim menjadi lebih penting dibandingkan sebelumnya. Mengapa? Karena kolaborasi dan kerja sama tim dapat mengubah sifat pekerjaan, terus pertumbuhan bidang dan pekerjaan profesional, mengubah struktur organisasi perusahaan, mengubah ruang lingkup perusahaan, menitik beratkan pada inovasi, mengubah budaya kerja dan bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan bisnis jaring sosial? Bisnis jaring sosial adalah platform jaring sosial yang meliputi Facebook, Twitter, dan perangkat sosial yang terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, serta pemasok dari perusahaan tersebut. Nah, sekarang manfaat kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Manfaatnya yang pertama adalah investasi di bidang teknologi. Mengapa disebut investasi di bidang teknologi? Karena kolaborasi mendatangkan peningkatan kinerja organisasi untuk menghasilkan 4 kali lipat dari sebelumnya, dengan manfaat terbesar dirasakan oleh penjual, pemasar, peneliti, dan pengembangan. Lalu, selain investasi ada juga produktivitas, kualitas, inovasi, dan customer service. Di dalam perusahaan bisnis, kolaborasi tidak terjadi secara spontan, terutama jika tidak ada budaya dan proses yang mendukungnya. Perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial yaitu surat elektronik atau pesan instan, Wikipedia, atau juga virtual world. Berikut ini adalah contoh dari platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial, khususnya yang ada di Google. Yang pertama ada Google Calendar, Google Gmail atau Gmail, Google Talk, Google Dokumen, Google Site, dan Google Drive. Platform-platform tersebut sangat membantu perusahaan dalam operasional perusahaan tersebut. Lalu, fungsi sistem informasi dalam proses bisnis. Departemen Sistem Informasi adalah kelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa atau layanan di sektor teknologi informasi. Departemen Sistem Informasi bertanggung jawab dalam memelihara perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data dan jaringan yang mereaktif keseluruhan infrastruktur dari teknologi informasi. Perusahaan kecil belum tentu memiliki kelompok sistem informasi yang formal, namun perusahaan yang lebih besar memiliki departemen sistem informasi yang tersendiri, yang teratur melalui cara-cara yang berbeda, bergantung sifat dan kepentingan perusahaan. Departemen Sistem Informasi atau struktur organisasi pada Departemen Sistem Informasi sendiri ada programmers, sistem analis, manajer sistem informasi, direktur organisasi, direktur keamanan sistem informasi, chief knowledge officer atau CFO, chief privacy officer atau CPO, dan pengguna akhir. Yang terakhir ada tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi melibatkan strategi dan kebijakan dalam penggunaan teknologi informasi pada sebuah perusahaan. Tata kelola teknologi informasi mengspesifikasikan perincian baik dan kerangka kerja untuk tujuan akuntabilitas menjamin teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung strategi dan tujuan organisasi. Mungkin sekian ilmu yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan dari perkataan saya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.